Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2291 ke-8 orang terbunuh. Pedangnya mengarah ke keluarga Gu. Saat senja di hari kedua, Lin Bai datang ke pulau di Sungai Mobai. Di pulau, di puncak gunung, Mobai He, Situ Yuntian, dan Zhao Kun berdiri berdampingan, memandang pria berkulit putih yang muncul di luar pulau dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Saudara Lin, tolong. Mobai He dengan tenang membuka lingkaran sihir pulau itu dan membiarkan Lin Bai masuk. Lin Bai tersenyum tipis dan bergoyang ke puncak gunung, lalu melepas bendera perang dari punggungnya dan menancapkannya di tanah. Mobai He, Situ Yuntian, dan Zhao Kun melihat 5 noda darah di bendera perang, dan mata mereka menunjukkan sedikit rasa dingin. Karena kalian bertiga sudah menungguku di sini, kalian semua harus tahu tujuan kunjunganku hari ini. Lin Bai berdiri di samping bendera perang dan tersenyum dingin. Mobai He tersenyum dingin, Lin Bai, aku hanya ingin bertanya, apakah ada ruang untuk keringanan dalam masalah ini? Lin Bai terkekeh dan berkata, ini hari keduaku setelah memasuki halaman timur, dan aku telah membunuh 5 kuasi Sages. Menurut Anda apakah ada ruang untuk meringankan masalah ini? Setelah mendengar ini, wajah Mobai He tiba-tiba tenggelam, dan kekuatan di tubuhnya segera melonjak, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu kamu tersinggung. Saat dia berbicara, Mobai He menyerang lebih dulu, pimpin bergegas ke Lin Bai. Di saat yang sama, Situ Yuntian dan Zhao Kun membunuh dari 2 arah lainnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Lin Bai bergoyang, mundur 100 meter, dan berkata dengan suara dingin, apakah kalian bertiga berencana untuk bergabung? Zhao Kun mengertakkan gigi dan meraung, apakah kamu tidak gila? Kamu ingin menaklukkan seluruh kampus timur sendirian, orang bijak. Nak, mengapa kamu takut sekarang? Situ Yuntian berkata dengan dingin, Lin Bai, jika kamu takut dan tidak berani melawan, kembalilah ke halaman selatan dan jangan mempermalukan dirimu sendiri di halaman timur. Haha. Lin ketika Bai mendengar apa yang mereka bertiga katakan, dia tersenyum sedikit, mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya, dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga telah bergabung. Itu tepat, dan itu menyelamatkanku dari keharusan berurusan denganmu satu persatu. Ayo. Lin Bai mengangkat pedang iblisnya secara horizontal dan menatap mereka bertiga dengan dingin. Pertarungan cepat. Mobai He tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya dan bergegas menuju Lin Bai. Ketiganya bergerak bersama, kekuatannya luar biasa. Dengan ketiga putra kuasi suci ini bergabung, bahkan seorang pejuang di tingkat pertama kematian dan kesulitan mungkin akan kesulitan untuk melawan. Cincin angan-angan. Lin Bai memandang mereka bertiga, dan sosoknya tiba-tiba menghilang menjadi cahaya keemasan dan menghilang dari tempat yang sama. Ketika Situ Yuntian melihat cincin angan-angan itu, amarahnya tiba-tiba muncul. Jika bukan karena Lin Bai, cincin angan-angan ini seharusnya menjadi harta karun Situ Yuntian miliknya. Di mana orangnya? Di mana orangnya? Pada saat ini, Mobai He dan Zhao Kun tampak terkejut, dan tidak menemukan jejak Lin Bai. Tiba-tiba saat ini, Mobai He melihat cahaya keemasan muncul di belakang Situ Yuntian, dan langsung berseru, Situ Yuntian, awasi punggungmu, Lin Bai ada di belakangmu. Ketika Situ Yuntian mendengar perkataan Mobai He, bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai mengangkat pedang iblis dan menebasnya dengan marah. Setelah Mobai He dan Zhao Kun menemukan jejak Lin Bai, mereka segera bergegas menuju Situ Yuntian, berusaha menyelamatkan Situ Yuntian. Namun, saat mereka bergerak, Situ Yuntian sudah berada dalam genangan darah. Darahnya dipercikkan ke bendera perang. Situ Yuntian. Mobai He dan Zhao Kun menyaksikan dengan tidak percaya saat Situ Yuntian jatuh ke tanah dan mati. Giliranmu. Setelah Lin Bai membunuh Situ Yuntian dengan satu pedang, dia mengangkat matanya dan menatap Zhao Kun dan Mobai He. Zhao Kun mundur dengan cepat dan berkata dengan suara dingin, Mobai He, kita sama sekali bukan tandingan Lin Bai. Jika kita terus bertarung, aku khawatir kita berdua akan mati di sini. Mobai He mengertakkan gigi dan juga menemukan mengambil petunjuk, dia berkata dengan dingin, ayo pergi. Saat dia berbicara, Mobai He berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Zhao Kun melihat Mobai He melarikan diri, dia segera melarikan diri. Mau lari. Lin Bai tersenyum dingin, bergegas keluar dengan 2 pedang terbang, dan mengejar Mobai He. Pada saat yang sama, Lin Bai mengejar Zhao Kun. Zhao Kun baru saja keluar 100 meter dan melihat ke belakang dan melihat Lin Bai mengejarnya. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengertakkan gigi dan meraung, Li Bai, apakah kamu harus mati hari ini? Lin Bai berkata dengan dingin. Berkata, ketika kamu menyerang teman-temanku, pernahkah kamu berpikir untuk memberi mereka cara untuk bertahan hidup? Di mata putra-putramu yang sok suci, bukankah mereka seperti semut? Lin Bai tersenyum dingin. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Zhao Kun segera berbalik dan melawan Lin Bai dengan putus asa.
Lin Bai menusuk tenggorokannya dengan pedangnya, dan darah Zhao Kun beterbangan dan mendarat di bendera perang. Setelah membunuh Zhao Kun, Lin Bai berbalik dan berlari menuju ke arah di mana Mo Baihe melarikan diri secepat mungkin. 10.000 meter jauhnya, Mo Baihe terlempar ke tanah oleh dua pedang terbang Lin Bai. Dia melihat kedua pedang terbang itu dengan ekspresi ngeri. Pada saat ini, sosok Lin Bai melintas dan muncul di depan Mo Baihe. Lin Bai. Mo Baihe memandang Lin Bai dengan sedikit keputusasaan di wajahnya. Lin Bai, aku akui bahwa aku salah dalam hal ini, tapi inilah yang diminta Gu Lingqi untuk kita lakukan. Gu Lingqi. Dia adalah murid keluarga Gu. Keluarga Gu bagaikan seorang kaisar di halaman timur. Beraninya kami menentang keinginan mereka. Kami terpaksa tidak berbuat apa-apa. Kamu ingin melampiaskan amarahmu demi dirimu teman, kamu tidak boleh datang kepada kami. Kita harus pergi ke keluarga Gu dan Gu Lingqi. Mo Baihe berkata dengan dingin. Lin Bai berkata, jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, secara alami aku akan pergi ke Gu Lingqi untuk menyelesaikan masalah. Ketika Mo Baihe mendengar ini, wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Pada saat ini, wajah Lin Bai berubah menjadi galak, dan pedangnya lewat, memotong tenggorokan Mo Baihe. Darah berceceran dan mendarat di bendera perang. Menyingkirkan pedang terbangnya, Lin Bai kembali ke bendera perang dan melihat kedelapan noda darah di atas bendera perang, masing-masing melambangkan putra yang kuasi suci. Sudah waktunya pergi ke keluarga Gu. Lin Bai mencabut bendera perang dari tanah, membawanya ke belakang punggungnya, berjalan keluar pulau di Sungai Mobai, dan pergi ke keluarga Gu. Pada saat ini, Lin Bai terkejut saat mengetahui ribuan prajurit telah berkumpul di luar pulau di Sungai Mobai. Mereka memandang Lin Bai dengan kaget saat dia berjalan keluar pulau, dan mereka semua memberi jalan bagi Lin Bai. Tentu saja, Lin Bai datang untuk mencari Mo Baihe. Mo Baihe sudah mati. Tidak hanya Mo Baihe, tetapi juga Si Tu Yuntian dan dua orang bijak Zhao Kun juga mati. Ya Tuhan, Lin Bai memasuki halaman timur. Hanya dalam 2 hari, 8 orang suci semu terbunuh. Apakah pejabat senior kampus timur masih tidak mau mengambil tindakan? Jika Lin Bai dibiarkan terus seperti ini, saya khawatir dia akan melakukannya bunuh semua orang suci semu di kampus timur. Lin Bai membawa bendera. Kemana dia pergi? Arah yang dia tuju sepertinya. Keluarga Gu. Keluarga Gu. Kamu sedang mencari kematian. Jangan berpikir bahwa kamu telah membunuh beberapa orang bijak. Para murid dari keluarga Gu dapat mengguncang keluarga Gu. Para murid dari keluarga Gu tidak sebanding dengan kuas Hokage. Ya, murid-murid keluarga Gu adalah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Banyak murid yang memiliki kekuatan kuas Hokage, tetapi keluarga Gu tidak mau membiarkan mereka bergabung dengan dunia. Ayo pergi dan lihat apakah Lin Bai akan mati di keluarga Gu. Saat Lin Bai berjalan menuju keluarga Gu, ribuan prajurit di sini mengikuti Lin Bai. Namun saat fajar di hari ketiga, ketika Lin Bai berjalan menuju keluarga Gu, jumlah prajurit yang mengikutinya telah mencapai jumlah yang mengerikan, lebih dari 100.000 orang. Tentu saja, mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan. Keluarga Gu. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat kepulauan kuno dan misterius di depannya. Tempat ini adalah klan keluarga Gu di halaman timur. Bab 2292 Kepulauan Gujia. Sekarang ada 15 putra semi suci di kampus timur, tetapi hanya dalam 2 hari, 8 dari mereka telah dibunuh oleh Lin Bai. Berita kematian 8 putra kuasi suci Dongyuan melanda seluruh Akademi Dongzu seperti badai, menyebabkan keributan di seluruh Akademi Dongzu. Di halaman selatan, Pulau 10.000 Bintang masih dalam tahap rekonstruksi. Nona Xuan buru-buru datang ke istana, dan dia berkata dengan ekspresi agak cemas, Saudara Senior Li, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Bai memasuki halaman timur 2 hari yang lalu, dan atas nama tantangan, dia membunuh 8 orang bijak semu. Dan sekarang mereka menuju ke keluarga Gu. Di istana, Li Jis membuka matanya dan terkekeh, sepertinya Lin Bai telah mengetahui siapa yang menyerangnya. Keluarga Gu. Li Jis mata bersinar. Apakah Xing Hen kembali? Li Jis bertanya. Nona Xuan berkata, Xing Hen telah diberitahu untuk kembali ke Akademi Dongzu, tetapi dia masih dalam perjalanan. Li Jis mengangguk, oke, biarkan Xing Hen tinggal di Pulau Wansing setelah dia kembali. Xuan, kamu dan aku pergi ke halaman timur. Nona Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Senior Li, apa yang akan kita lakukan di halaman timur? Li Jis terkekeh dan berkata, karena keluarga Gu ingin menggunakan pedangku untuk menghadapi Lin Bai, tentu saja kita seharusnya Anda telah mengungkapkan sesuatu, bukan? Bukankah Lin Bai pergi ke keluarga Gu? Mari kita lihat keluarga Gu. Sikap Li Jis sangat ambigu. Nona Xuan tidak mendengar kabar dari kata-kata Li Jis apakah Li Jis akan membantu Lin Bai atau membantu keluarga Gu. Namun, Nona Xuan mengangguk sedikit dan mengikuti Li Jis ke halaman timur. Juga di halaman selatan,
di aula bertingkat tinggi klan Lan, lebih dari selusin tokoh senior klan Lan berdiri berdampingan. Tuan Lanling, Lin Bai ini terlalu ceroboh. Dia pergi ke halaman timur untuk membunuh 8 orang suci semu atas nama tantangan, dan sekarang dia pergi ke keluarga Gu. Ya, jika Lin Bai diizinkan untuk melakukannya terus bertindak begitu ceroboh. Aku khawatir itu akan melibatkan keluarga Lan. Ya, seluruh Akademi Dongzu sekarang tahu bahwa Lin Bai adalah tunangan Lan Yuxin. Jika dia menyinggung keluarga Gu, aku khawatir keluarga Gu akan menyebarkan kemarahan mereka pada keluarga Lan. Di atas kepala klan, tolong, Tuan Lanling, buatlah keputusan untuk membubarkan pertunangan antara Lin Bai dan Lan Yuxin. Dan nyatakan kepada publik bahwa Lin Bai telah tidak ada hubungan dengan klan Lan. Lebih dari selusin anggota klan Lan di sini para tetua senior klan mengepalkan tangan mereka dan berkata kepada Lan Ling seolah-olah mereka memaksanya masuk ke istana. Lan Ling duduk dengan santai di kursi, dengan sedikit senyuman di wajahnya, aku baru saja membunuh beberapa anak lelaki yang sok suci, apa masalahnya? Apakah kamu membuat keributan besar? Lin Bai lihat, bukan. Masih tidak ada pergerakan di halaman timur. Apakah itu berarti halaman selatan kita telah menerima kabar tersebut? Bukankah halaman timur masih tahu bahwa Lin Bai telah memenggal 8 putra kuasi suci dari halaman timur? Mengapa mereka tidak punya informasi? Apa reaksimu? Kata Lan Ling sambil terkekeh. Selusin tetua senior di aula saling memandang dengan sedikit kesusahan di wajah mereka. Lan Ling berkata, atas nama tantangan, Lin Bai membunuh 8 orang suci semu berturut-turut. Hanya dapat dikatakan bahwa orang suci semu di kampus timur tidak sebaik yang lain. Jika mereka mati, mereka akan mati. Siapa yang bisa disalahkan? Tidak ada orang yang sok suci di kampus timur. Mengapa kamu begitu ingin berbicara? Selain itu, Lin Bai pergi untuk menantang sebagai murid Akademi Selatan. Dia sekarang mewakili Akademi Selatan, dan Akademi Selatan masih belum angkat bicara. Tapi kalian orang-orang tua, apakah kalian benar-benar takut mati? Lan Ling memandang selusin tetua senior klan Lan di aula dengan jijik. Kata-kata Lan Ling membuat para tetua senior yang hadir terdiam. Lan Ling tersenyum dingin dan melihat seorang lelaki tua berdiri di sudut. Dia terkekeh dan berkata, Guo Lao, kamu belum mengucapkan sepatah kata pun sejak kamu masuk, tetapi kamu diam. Apa yang kamu pikirkan? Lan Ling bertanya sambil menatap lelaki tua itu. Pada titik ini, lebih dari selusin tetua yang hadir semuanya memandangi lelaki tua yang pendiam itu. Nama lelaki tua ini adalah Lan Guo, dan dia adalah orang kuat dari generasi tua di klan Lan. Menurut senioritas di klan Lan, Lan Ling harus memanggilnya leluhur, tetapi karena Lan Ling sekarang adalah kepala klan. Klan Lan, jadi orang ini disebut Guo Lao. Lan Guo tersenyum lembut, Tuan, saya berpikir, sekarang Lin Bai telah pergi ke keluarga Gu, dengan kekuatan Lin Bai saat ini, dapatkah dia bersaing dengan para jenius yang tidak biasa dari keluarga Gu? Para jenius yang tidak biasa. Ketika para prajurit yang hadir mendengar kata-kata ini, pupil mereka menyusut. Lan Ling tersenyum sedikit, inilah yang ingin aku ketahui juga. Lan Guo terkekeh, jika Lin Bai dapat membunuh beberapa orang jenius yang tidak biasa dari keluarga Gu, ini mungkin merupakan hal yang baik untuk keluarga Lan. Mendengar kata-kata Lan Guo, para tetua lainnya berkata satu demi satu, bagaimana ini mungkin? Para jenius luar biasa dari keluarga Gu begitu kuat. Mereka semua akan menjadi andalan keluarga Gu di masa depan. Mereka diam-diam telah dibudidayakan oleh keluarga Gu sejak kecil. Bagaimana Lin Bai bisa menjadi lawan mereka? Ya, ini tidak mungkin. Semua tetua ini menggelengkan kepala dan berkata. Lan Ling berkata, keluarga Gu selalu suka memperlakukan pria yang berhati jahat. Mereka akhirnya merasa bahwa ada orang di dunia ini yang akan menyakiti murid-muridnya, jadi mereka diam-diam melatih murid-murid ini dan menunggu sampai mereka menjadi kuat dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Lupakan saja, mari kita pinjam tangan Lin Bai untuk melihat betapa kuatnya warisan keluarga Gu. Lan Ling tersenyum lembut. Pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh klan Lan tidak menghasilkan apa-apa saat ini. Sekarang seluruh murid di Akademi Dongzu sedang menuju keluarga Gu. Bukan untuk hal lain, hanya untuk melihat betapa kuatnya keluarga Gu. Saat ini, Lin Bai datang ke Kepulauan Gujia membawa bendera perang. Lin Bai mendekati Kepulauan Gujia selangkah demi selangkah ratusan mil jauhnya dari punggung Lin Bai, diikuti oleh ratusan ribu prajurit Dong Yuan yang datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Pada saat ini, ketika Lin Bai sedang mendekati sebuah pulau milik keluarga Gu, seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di udara. Dia tersenyum pada Lin Bai dan berkata, berhenti, pendatang. Ini adalah wilayah keluarga Gu. Di halaman timur. Tanpa izin, tidak ada prajurit yang diizinkan masuk ke dalam. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai dari kampus selatan datang ke sini hari ini untuk menantang Gu Lingqi,
orang bijak dari kampus timur, dan tolong minta senior untuk membiarkan Gu Lingqi keluar menemui saya. Mata lelaki tua itu terbuka lebar. Menyusut, dia melihat 8 noda darah di bendera besar yang dibawa Lin Bai di punggungnya, yang sangat mempesona. Dia berkata, kalau begitu harap tunggu. Saya akan menanyakan Gu Lingqi arti dari putra kuasi suci sebelum saya melakukannya. Menjawab. Setelah mendengar ini, Lin Bai tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan kembali ke Kepulauan Gujia. Lin Bai berdiri di luar Kepulauan Gujia dengan ekspresi diam di wajahnya, diam-diam menunggu jawaban Gujia. Namun setelah menunggu dan menunggu lebih dari 1 jam, tidak ada seorang pun dari keluarga Gu yang datang untuk menjawab. Bahkan lelaki tua yang muncul sebelumnya telah hilang selamanya dan tidak pernah muncul lagi. Bab 2293 Bidang Kompetisi Keluarga Gu. Setengah jam kemudian, lelaki tua itu pergi dan kambuh lagi. Dia mendatangi Lin Bai dan berkata, Tuan Lin Bai, Gu Lingqi telah menyetujui tantangan Anda. Silakan ikuti saya ke tempat kompetisi keluarga Gu. Ayo pergi. Silakan ikuti saya, orang bijak Lin Bai. Lin Bai membawa bendera dan berkata sambil tersenyum, tolong memimpin jalan. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengikuti lelaki tua itu ke dalam formasi keluarga Gu, dan melangkah memasuki keluarga kuno. Pada saat ini, para prajurit yang mengikuti Lin Bai ingin memasuki keluarga Gu bersama-sama, tetapi lelaki tua itu berbalik dengan tatapan buruk dan berkata, hari ini, keluarga Gu mengundang Lin Bai sendirian, dan prajurit lain yang tidak terkait yang masuk tanpa izin keluarga Gu akan mati. Lelaki tua itu menatap tajam ke arah ratusan ribu prajurit di halaman timur di belakangnya. Jangan biarkan kami masuk. Undang Lin Bai sendirian. Ini. Jika aku tidak bisa menyaksikan pertarungan seperti itu dengan mataku sendiri, aku khawatir itu akan menjadi penyesalan dalam hidupku. Ya, tidak bisakah keluarga Gu membiarkan kami masuk dan melihat-lihat? Kami berjanji untuk tidak berlarian. Keluarga Gu terlalu pelit. Ratusan ribu prajurit memandang Lin Bai berjalan ke dalam keluarga Gu selangkah demi selangkah, alis mereka menjadi serius. Saya merasa ada yang tidak beres. Keluarga Gu membiarkan Lin Bai masuk sendirian. Saya khawatir mereka akan menggunakan cara tertentu untuk melawan Lin Bai. Ya, Lin Bai masuk sendirian, dan semua orang di dalamnya adalah pejuang dari keluarga Gu. Bahkan jika mereka bergegas dan membacok Lin Bai sampai mati di keluarga Gu. Kami tidak mungkin mengetahuinya. Saya kira akan sulit bagi Lin Bai untuk keluar setelah memasuki keluarga Gu hari ini. Di antara lebih dari 100.000 prajurit, kebanyakan orang tidak puas dan berseru bahwa keluarga Gu pelit, tetapi ada juga beberapa orang yang pengertian. Mereka tahu bahwa jika keluarga Gu tidak mengizinkan mereka masuk, mereka mungkin akan menggunakan trik melawan Lin Bai. Lagi pula, sekarang Lin Bai telah memasuki keluarga Gu sendirian, dunia luar tidak akan mengetahui apapun yang terjadi di dalam. Setelah membiarkan Lin Bai masuk ke Kepulauan Gujia. Setengah jam kemudian, wanita cantik yang paling menakjubkan datang keluar Kepulauan Gujia, mengepalkan tinjunya dan berteriak, Lan Jadehart dari klan Lan, datang ke sini untuk mengunjungi para senior Gujia. Di luar Gujia Pulau, ratusan ribu prajurit Dong Yuan mendongak, pergi dan lihat Lan Yuxin. Seseorang dari klan Lan ada di sini. Itu Lan Yuxin, dia adalah tunangan Lin Bai. Tampaknya Lin Bai sendirian menyerbu keluarga Gu. Klan Lan tidak khawatir, dan bahkan Lan Yuxin ada di sini. Prajurit di sini memandang Lan Yuxin dan berbisik. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjalan keluar dari kerumunan, mengepalkan tinjunya dan berkata, putra Sok Suci dari Akademi Selatan, Li Jis, ada di sini untuk melakukan kunjungan khusus ke keluarga Gu. Li Jis ada di sini. Putra kuasi Santo terkuat di Akademi Selatan. Para prajurit di halaman timur melihat Li Jis lagi, dengan ekspresi yang sangat ketakutan di wajah mereka. Ketika Lan Yuxin dan Li Jis muncul di depan Kepulauan Gujia pada saat yang sama, para prajurit di sini sangat terkejut. Salah satunya adalah putri kebanggaan klan Lan. Salah satunya adalah putra kuasi suci yang dikenal sebagai yang terkuat di Akademi Selatan. Kemanapun mereka pergi, keduanya adalah sosok yang menarik perhatian. Pada saat ini, seorang pemuda lain keluar dari kepulauan keluarga Gu, mengepalkan tinjunya dan berkata, Nona Lan Yuxin, kakak laki-laki Li Jis, keluarga Gu telah mengeluarkan perintah hari ini. Tidak ada tamu yang terlihat. Silakan kembali. Tidak ada tamu. Keluarga Gu apa maksudmu? Lan Yuxin bertanya dengan dingin. Saya di sini hanya untuk berkunjung, dan saya meminta kenyamanan Anda, Li Jis tersenyum lembut. Pemuda itu tersenyum dan berkata, maaf, kalian berdua. Inilah maksud keluarga Gu. Silakan kembali. Setelah mengatakan itu, pemuda itu meninggalkan formasi dan menghilang ke Kepulauan Gujia. Lan Yuxin dan Li Jis berdiri di depan Kepulauan Gujia, ekspresi mereka suram. Kakak senior Li, apa yang harus kita lakukan? Nona Xuan bertanya,
berdiri di samping Li Jis. Li Jis berkata dengan dingin, keluarga Gu tidak mengizinkan kita masuk, jadi lupakan saja. Suan, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya ingin tahu semua yang terjadi pada Lin Bai di keluarga Gu. Nona Suan mengangguk sedikit. Oke. Li Jis dia terdiam dan melihat ke samping Lan Yuxin. Dia melihat wajah Lan Yuxin bahkan lebih acuh tak acuh saat ini, dan niat membunuh di tubuhnya hampir terkonsentrasi. Di keluarga Gu, Lin Bai mengikuti lelaki tua itu ke tempat kompetisi keluarga Gu. Pada saat ini, ketika dia melangkah ke tempat kompetisi keluarga Gu, Lin Bai menyadari bahwa ribuan tuan muda dari keluarga Gu telah berkumpul di sini. Mereka semua berdiri di tribun di kedua sisi, menyaksikan Lin Bai berjalan ke tempat kompetisi. Di antara mereka, Lin Bai juga melihat Gu Lingqi, berdiri di tengah kerumunan dan memandang Lin Bai sambil mencibir. Tolong, anak sok suci Lin Bai. Sesampainya di pinggir arena kompetisi, lelaki tua itu tidak melangkah ke dalamnya, melainkan membiarkan Lin Bai masuk sendiri. Tolong pimpin jalannya. Lin Bai mengucapkan terima kasih dan berjalan lurus menuju arena kompetisi. Lin Bai membawa bendera besar dan berjalan ke tempat kompetisi selangkah demi selangkah. Murid keluarga Gu di tribun di kedua sisi segera mendengar seruan terkejut. Dia adalah Lin Bai, putra kuasi suci dari halaman selatan. Lin Bai yang membuat keributan di halaman timur selama 2 hari terakhir ini. Apakah itu dia? Kamu berani melakukannya memprovokasi keluarga Gu, kamu benar-benar mencari kematian. Apakah dia yang melumpuhkan Gu Jianfeng? Dia sudah selesai sekarang. Para murid keluarga Gu mencibir ketika mereka melihat Lin Bai berjalan memasuki arena kompetisi. Lin Bai menutup telinga terhadap suara-suara ini. Dia berjalan ke tengah lapangan kompetisi, menurunkan bendera pertempuran di belakang punggungnya, menatap Gu Lingqi di atas tribun, dan berkata dengan suara dingin, Gu Lingqi, kan? Apakah kamu tidak mencoba segala cara untuk melakukan ini? Apakah kamu ingin aku datang ke halaman timur? Sekarang aku di sini. Lin Bai menatap Gu Lingqi dan berkata dengan dingin. Gu Lingqi mencibir dan berkata, Lin Bai, aku berkata bahwa dalam waktu 3 bulan aku akan memintamu datang ke halaman timur untuk menemukanku, dan kamu juga akan memohon padaku untuk menerima keahlianmu. Sekarang, aku berhasil. Gu Lingqi mencibir dan berkata, lagi pula, aku akan membuatmu memohon padaku untuk menerima keahlianmu hari ini. Lin Bai terkekeh dan berkata, kamu ingin aku menyerahkan keahlianku kecuali aku mati. Bukan omong kosong. Katakan, karena kamu telah menyetujui tantanganku, turun dan bertarung. Lin Bai berkata dengan kejam. Gu Lingqi tersenyum dingin, melompat dari tribun, mendarat di arena kompetisi, dan berdiri di hadapan Lin Bai. Gu Lingqi melihat noda darah di bendera perang dan tersenyum dingin, Lin Bai, kamu pasti akan dikalahkan hari ini. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu menyerahkan keahlianmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kamu memiliki kemampuan ini. Apakah kamu lupa siapa yang dipukuli oleh pedangku di alam rahasia Tianfu dan melarikan diri ke seluruh gunung? Hahaha, Lin Bai tersenyum dingin. Ketika Gu Lingqi mendengar ini, dia langsung menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, dulu, tapi sekarang aku bukan lagi Gu Lingqi di alam rahasia Tianfu. Aku akan memberitahumu hari ini. The fondasi keluarga Gu sangat kuat, saya akan memberitahu Anda bahwa saya, Gu Lingqi, bukanlah murid keluarga Gu yang dapat Anda tantang. Bab 2294 Pertempuran dengan Gu Lingqi. Gu Lingqi mendarat di arena kompetisi dan berdiri di hadapan Lin Bai, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Semua prajurit dari keluarga Gu memandang Gu Lingqi dengan senyum bangga di wajah mereka, tetapi ketika mereka melihat Lin Bai, mereka tidak bisa menahan senyum yang kejam dan kejam. Kamu berani memprovokasi murid-murid keluarga Gu, kamu benar-benar mencari kematian. Tampaknya para prajurit di kampus selatan semakin agresif. Gu Lingqi, bunuh dia. Satu demi satu, kata murid-murid keluarga Gu sambil mencibir. Lin Bai berkata dengan dingin, hari ini saya datang untuk menantang. Di bawah bendera pertempuran, akan ada perbedaan antara superioritas dan inferioritas, serta hidup dan mati. Gu Lingqi berkata dengan dingin, tapi sayang sekali orang yang akan mati hari ini bukan aku, tapi itu kamu. Lin Bai, ambil nyawamu. Begitu Gu Lingqi selesai berbicara, gelombang kekuatan yang kuat mengembun darinya, dan semburan kabut hitam mengerikan menyebar dari tubuhnya. Tubuh, berubah menjadi sepasang tangan hitam besar. Ini adalah salah satu keahlian rahasia keluarga Gu, membunuh dengan tangan iblis di masa sulit. Sebelum berada di alam rahasia Tianfu, Lin Bai mengetahui bahwa kekuatan dari skill rahasia ini sangat luar biasa. Namun kini menghadapinya lagi, Lin Bai justru merasakan kekuatan Gu Lingqi meningkat. Keterampilanmu tampaknya menjadi lebih kuat. Apakah menurutmu ini adalah kartu truf yang bisa mengalahkanku? Lin Bai melihat kedua telapak tangan besar yang datang, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dengan pedang iblis di tangan, gelombang kekuatan mengerikan menyebar.
Jika kamu bahkan tidak bisa menangkap pukulanku, maka kamu tidak berhak melihat kartu trufku. Gu Lingqi berkata sambil tersenyum liar, beri aku. Mati. Dua yang hitam besar. Telapak tangan, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, tiba-tiba bergabung menjadi satu di depan Lin Bai, dan ledakan keras hendak membunuh Lin Bai. Pada saat ini, cahaya pedang yang kuat meledak dari tubuh Lin Bai, menebas telapak tangan hitam di kedua sisi. Rusak. Sebuah pedang menebas dengan marah, dan cahaya pedang yang kuat merobek langit. Pada saat ini, salah satu dari dua telapak tangan besar dipotong-potong oleh Lin Bai. Dalam sekejap, tubuh Lin Bai bersinar dengan cahaya keemasan, dan cincin Ruyi menghilang tepat di bawah tangan iblis bersama tubuh Lin Bai. Saat cahaya keemasan muncul di sini, tubuh Lin Bai sudah muncul di belakang Gu Lingqi. Pedang itu menebas secara horizontal, dan cahaya pedang yang kuat hendak memotong kepala Gu Lingqi. Gu Lingqi, hati-hati. Dia di belakangmu. Hati-hati. Segera, seruan prajurit keluarga Gu datang dari seluruh bidang kompetisi. Mereka terus mengingatkan Gu Lingqi. Setelah Gu Lingqi mendengar pengingat mereka, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Dia segera menggunakan keterampilan gerakannya dan berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dari pedang Lin Bai. Pedang Lin Bai gagal, dan ada bekas kemarahan di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan melihat murid keluarga Gu di tribun sekitarnya. Murid keluarga Gu ini memandang Lin Bai dengan ejekan di wajah mereka. Orang dahulu mengatakan dengan baik bahwa pria sejati tidak berbicara saat menonton catur. Apakah semua murid keluarga Gu adalah penjahat yang tidak sedap dipandang? Setelah Lin Bai gagal dengan pedangnya, dia tidak menyerang Gu Lingqi, tetapi mencibir padanya. Semua kata para pejuang di antara penonton. Apa-apaan, bajingan, menurutmu siapa penjahatnya? Kamu benar-benar berbicara seperti itu kepada murid keluarga Gu, apakah kamu mencari kematian? Sungguh hal yang tidak berpendidikan. Orang sepertimu harusnya melakukannya. Diinjak. Harus diinjak-injak di bawah kaki keluarga Gu, dipotong-potong dengan ribuan pedang, dan dibiarkan mati di hutan belantara. Para prajurit meraung ke arah Lin Bai satu persatu. Dalam sekejap, Lin Bai menjadi musuh publik semua orang. Tapi ini adalah sesuatu yang diharapkan Lin Bai bagaimanapun, ini adalah keluarga Gu, dan para prajurit dari keluarga Gu tentu ingin lebih membantu Gu Lingqi. Hati-hati. Gu Lingqi diingatkan oleh prajurit keluarga Gu saat ini, dan dia segera melintas dan mulai membunuh Lin Bai. Kabut hitam mengembun di sekujur tubuhnya, berubah menjadi telapak tangan, dan mencubit Lin Bai dengan ganas. Mata Lin Bai dipenuhi amarah saat ini, dia mengambil langkah maju, dan cahaya keemasan di tubuhnya bersinar lagi. Dalam sekejap, Lin Bai menghilang di depan Gu Lingqi. Mau kemana? Seru Gu Lingqi. Di saat yang sama, semua prajurit keluarga Gu yang hadir sedang mencari jejak Lin Bai. Gu Lingqi, di sebelah kirimu. Salah satu prajurit keluarga Gu melihat jejak Lin Bai dan buru-buru mengingatkan Gu Lingqi. Gu Lingqi segera melihat ke kanan, saat sosok Lin Bai muncul, dia menghilang lagi. Di sebelah kananmu. Murid lain mengingatkan, dan Gu Lingqi segera melihat ke kanan. Lin Bai muncul lagi dan kemudian menghilang lagi. Dan seterusnya. Gu Lingqi berdiri di arena kompetisi, melihat sekeliling. Di samping Gu Lingqi, seberkas cahaya keemasan terus muncul, lalu menghilang lagi setelah sekejap. Semua prajurit yang hadir terpesona saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa lagi melihat dengan jelas dari arah mana Lin Bai akan menyerang Gu Lingqi. Sialan. Gu Lingqi sangat marah saat melihat cahaya keemasan bersinar di sekelilingnya. Pada saat ini, sebilah pedang dingin menusuk dari kehampaan dan langsung menuju ke dada Gu Lingqi. Hati-hati, Gu Lingqi, aku di depanmu. Pada saat ini, prajurit lain melihat Lin Bai dan buru-buru mengingatkannya. Gu Lingqi buru-buru berbalik dan melihat ke depannya. Pada saat ini, pedang Lin Bai seperti menembus kehampaan, pedang itu menembus seluruh pertahanan tubuh Gu Lingqi dan menusuk dada Gu Lingqi. Tidak, Gu Lingqi akan dibunuh oleh Lin Bai. Oh tidak, Lin Bai, bajingan ini, benar-benar menggunakan metode yang begitu tercela dan tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melawan Gu Lingqi secara langsung. Benar, Lin Bai, pencuri ini, benar-benar menjijikkan. Pada saat ini, ketika para pejuang keluarga Gu melihat bahwa Lin Bai hendak membunuh Gu Lingqi dengan satu pedang, mereka langsung mengutuk. Tepat ketika Lin Bai menikam dada Gu Lingqi dengan pedangnya, dia hendak menusuk jantung Gu Lingqi. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan pedang iblisnya menusuk kulit Gu Lingqi, seolah-olah mengenai pelat besi, dan terdengar erangan teredam. Pedang iblis tidak bisa menembus kulit Gu Lingqi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan tubuhnya bisa begitu kuat? Lin Bai merasa ngeri sejenak dan menatap Gu Lingqi dengan tercengang, ini tidak mungkin. Tubuh yang bahkan tidak bisa ditusuk oleh pedang iblis ada di setidaknya di bidang aspirasi. Tingkat kultivasi. Bagaimana Gu Lingqi melakukannya? Lin Bai berkata dengan ngeri.
Gu Lingqi menunduk dan melihat ujung pedang iblis itu menembus kulitnya, namun tidak bisa menembusnya, dan langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha, Lin Bai, ilmu pedangmu terlalu lemah. Bahkan pertahananku tidak bisa dipatahkan, bagaimana kamu akan mengalahkanku hari ini? Keluar. Kekuatan spiritual Gu Lingqi bergerak, dan semburan cahaya putih keluar dari tubuh Gu Lingqi, menjatuhkan Lin Bai. 500 meter. Jatuh 500 meter jauhnya, Lin Bai mendongak dan melihat cahaya putih mengalir di sekitar tubuh Gu Lingqi, dan sebuah baju besi perlahan muncul dari kulitnya. Bab 2295 Armor Pemakan Abadi. Lin Bai memandang Gu Lingqi dengan tercengang. Hahaha. Gu Lingqi tertawa liar, dan cahaya putih di tubuhnya dengan cepat mengembun menjadi baju besi, yang menimpanya. Mata Lin Bai menyipit, dan sekarang dia mengerti. Alasan kenapa pedang tadi tidak menembus kulit Gu Lingqi mungkin karena armornya menahan sebagian besar kekuatan. Itu, armor pemakan abadi. Itu adalah armor pemakan abadi. Gu Lingqi benar-benar mendapatkan armor pemakan abadi. Pada saat ini, para murid keluarga Gu di sekitarnya terus berseru. Gu Lingqi mengenakan baju besi putih, dengan senyuman liar di wajahnya, dan berkata kepada Lin Bai, baju besi yang saya kenakan disebut armor pemakan abadi, dan itu adalah salah satu harta karun keluarga Gu saya. Ini adalah The Immortal Devouring Armor yang memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Hampir tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menembus pertahananku. Hanya ada dua harta berharga dalam warisan keluarga Gu. Dan kamu, aku beruntung hari ini. Aku memakai salah satu dari dua Immortal Devouring Armor. Ini kartu trufku hari ini. Kata Gu Lingqi sambil tertawa liar. Aku tidak menyangka kalau keluarga ini akan sangat menghargai Gu Lingqi. Bahkan armor makan abadi pun diberikan kepada Gu Lingqi. Ya, armor makan abadi adalah salah satu harta keluarga Gu yang paling berharga. Hanya ada satu saja. Dua di antaranya. Aku tidak menyangka Gu Lingqi akan mendapatkannya. Dengan Immortal Devouring Armor di sini, bahkan jika Lin Bai memiliki sarana untuk mencapai surga hari ini, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mengalahkan Gu Lingqi. Ya, Gu Lingqi pasti akan menang. Satu persatu prajurit keluarga Gu berkata sambil tersenyum liar. Di awan di atas arena kompetisi, Gu Daozi melihat penampilan agung Gu Lingqi dalam baju besinya, dan senyuman muncul di wajahnya, sepertinya penting untuk menyerahkan armor pemakan abadi kepada Gu Lingqi terlebih dahulu. Mengetahui pilihan, jika tidak, Gu Lingqi pasti akan mati di tangan Lin Bai hari ini. Kata Gu Daozi sambil tersenyum tipis. Dengan Immortal Devouring Armor di sini, Gu Daozi sangat yakin bahwa Gu Lingqi dapat memenangkan kemenangan hari ini. Mata Lin Bai bersinar, dan dia terbang dengan pedangnya, cahaya pedang menyebar hingga 100 meter. Cahaya pedang itu jatuh satu demi satu dan menghantam armor Gu Lingqi dengan keras. Tapi yang terdengar hanya suara keras benturan baja, dan percikan api beterbangan. Lin Bai mengayunkan ratusan pedang berturut-turut, tetapi masih tidak mampu menghancurkan Immortal Devouring Armor. Jangankan menghancurkannya, ia bahkan tidak meninggalkan jejak pada Immortal Devouring Armor. Kekuatan pertahanan yang luar biasa. Terbuat dari besi ajaib apa baju besi ini? Ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Setelah Lin Bai memotong ratusan pedang berturut-turut, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Hahaha. Melihat Lin Bai tidak bisa menembus pertahanan Immortal Devouring Armor, senyum di wajah Gu Lingqi menjadi semakin gila. Dia memandang Lin Bai seolah-olah dia bodoh dan tertawa liar. Murid keluarga Gu yang menonton pertunjukan itu juga tertawa terbahak-bahak. Lihatlah Lin Bai seolah-olah dia bodoh. Dia menebaskan ratusan pedang di sekitar Immortal Devouring Armor, tapi dia masih tidak bisa menembus pertahanan Immortal Devouring Armor. Belum lagi menerobos pertahanan. Satu bekas pedang saja sudah cukup. Tidak ada yang tersisa. Sungguh menyedihkan. Hei, Lin Bai, teruslah memotong. Teruslah memotong ratusan pedang. Mungkin kamu bisa meninggalkan bekas pedang kecil. Benar, teruslah memotong. Menurutku kekuatan spiritualmu lah yang lebih kuat, atau kekuatan pertahanan Immortal Devouring Armor. Sungguh konyol, bertingkah seperti badut, mencoba menyenangkan orang lain, namun kamu berani menantang murid keluarga Gu. Badut sekali, dia seperti anjing. Para murid keluarga Gu tertawa liar, tertawa begitu keras hingga mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Lin Bai berdiri di arena kompetisi, memandang Gu Lingqi, mendengar ejekan para murid keluarga Gu ini, dan kemarahan mulai berkobar di dalam hatinya. Wajah Gu Lingqi dipenuhi amarah, dia memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, Lin Bai, jika kamu menyerahkan keahlianmu, berlutut dan memohon belas kasihan, dan menghancurkan kultivasimu, aku masih bisa mengampuni hidupmu. Jika tidak, kamu akan dihukum hari ini. Kamu pasti akan mati. Lin Bai menjadi tenang saat ini dan tidak terus menyerang Gu Lingqi. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya dan berkata, Haha, Gu Lingqi,
menurutmu kamu memiliki Immortal Devouring Armor di tangan. Bisakah kamu menjadi lawanku? Dan kamu, kalian murid keluarga Gu, bukankah kalian semua berpikir bahwa Gu Lingqi memiliki Immortal Devouring Armor, dan pertempuran hari ini pasti akan dimenangkan? Lin Bai menghadap Gu Lingqi, dan semua murid keluarga Gu yang hadir bertanya dengan dingin. Gu Lingqi tersenyum bangga dan berkata, apakah kamu punya ide lain? Bisakah kamu menerobos pertahanan Immortal Devouring Armor? Murid lain dari keluarga Gu tertawa liar dan berkata, jangan bicara omong kosong, kamu bisa melakukannya itu jika kamu memiliki kemampuan. Terobos pertahanan Immortal Devouring Armor, jika tidak, berlututlah di tanah dan pelajari dua gonggongan anjing untuk kami dengarkan. Haha, orang bijak. Dari Nanyuan berlutut di tanah dan belajar cara menggonggong anjing. Itu pasti legenda abadi. Ya, mari kita belajar cara menggonggong seperti anjing. Para murid keluarga Gu tertawa liar. Wajah Lin Bai berubah dingin dan kejam saat dia berkata, oke, kalian semua ingin melihat apakah aku bisa menembus Immortal Devouring Armor, jadi aku akan menghancurkannya untukmu. Segera, Lin Bai mengambil langkah maju. Keluar dan bergegas menuju Gu Lingqi lagi. Gu Lingqi berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, membiarkan Lin Bai membunuhnya. Jangan sia-siakan usahamu. Bagaimana bisa Immortal Devouring Armor, yang disebut sebagai harta karun oleh keluarga Gu, bisa dihancurkan oleh seorang pejuang di alam hidup dan mati sepertimu? Gu Lingqi tersenyum dingin. Lin Bai tampak dingin dan berkata, saya sangat enggan menggunakan pedang ini, karena ketika pedang ini digunakan, pasti akan ada senjata unik yang akan dihancurkan. Saya selalu percaya bahwa senjata akan menjadi hancur. Seorang pejuang, harta di sekelilingnya dan pedang di tangannya adalah saudara seorang pejuang dan hidupnya. Saya selalu percaya bahwa meskipun lawan saya, pejuanglah yang bersalah, dan itu adalah prajurit yang mempunyai permusuhan terhadapku, bukan pedang di tangan mereka. Aku tidak ingin menghancurkan harta apapun. Jadi, sejak aku memahami pedang ini, aku jarang menggunakannya. Tetapi hari ini, kamu memaksa aku. Lin Bai bergegas menuju Gu Lingqi, dengan cahaya hitam berkumpul. Gu Lingqi memandang Lin Bai dengan tatapan mengejek, tetapi tidak bersembunyi. Dia memandang Lin Bai dengan mencibir dan membiarkannya menebasnya dengan pedangnya. Teknik rahasia seni bela diri. Hentikan pertarungan. Ketika Lin Bai bergegas ke depan Gu Lingqi, cahaya hitam menjulang tinggi di tepi pedang. Pedang yang dingin dan tanpa ampun jatuh di atas kepala Gu Lingqi. Pedang yang kuat cahaya menerpa armor pemakan abadi Gu Lingqi. Saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Dikenal sebagai pertahanan absolut, Immortal Devouring Armor, salah satu harta terpenting keluarga Gu, tiba-tiba retak di bawah pedang lembut Lin Bai. Dan retakan itu berkembang pesat. Saat pedang Lin Bai jatuh, Immortal Devouring Armor itu seperti kertas, meledak di bawah pedang Lin Bai dan berubah menjadi pecahan, menyebar kemana-mana. Seluruh penonton tercengang. Terutama para pejuang keluarga Gu yang berteriak paling ganas barusan bahkan lebih tercengang saat mereka menyaksikan kehancuran Immortal Devouring Armor. Jalan kuno di atas awan begitu terkejut hingga matanya hampir terbang. Bab 2296, kalahkan Anda sampai Anda yakin. Metode rahasia Wuhun bisa menghentikan pertarungan dengan satu pedang. Di bawah pedang ini, Immortal Devouring Armor pada Gu Lingqi meledak dan berubah menjadi pecahan. Saat Immortal Devouring Armor meledak, Gu Lingqi juga dipukul oleh kekuatan ledakan dan memuntahkan darah. Dia terbang dalam keadaan malu dan mendarat dengan luka serius ribuan meter jauhnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging. Ini. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar membelah Immortal Devouring Armor dengan satu pedang. Itu adalah salah satu harta paling penting dalam keluarga Gu. Keluarga Gu telah menghabiskan begitu banyak energi untuk hanya memiliki dua dari mereka, tapi sekarang satu telah dihancurkan oleh Lin Bai. Sialan. Lin Bai, kamu pantas mati. Kamu menghancurkan harta keluarga kuno saya, dan kamu akan mati hari ini. Warga negara yang sulit diatur, sangat mudah. Seekor anjing, bajingan, benar-benar berani menghancurkan harta keluarga Guku, bunuh dia. Bunuh dia. Kamu bahkan tidak berpikir untuk keluar dari keluarga Gu yang masih hidup hari ini. Bunuh dia. Bunuh anjing ini. Para murid keluarga Gu berteriak dengan kejam pada saat ini. Lin Bai mendengar raungan para murid keluarga Gu ini, tetapi menutup telinga dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Gu Lingqi yang terluka parah. Kamu, jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Aku adalah murid keluarga Gu. Jika kamu membunuhku, apalagi kamu, Nanyuanmu tidak akan bisa hidup dengan baik. Gu Lingqi jatuh ke tanah, ketakutan. Lihatlah Lin Bai. Lin Bai menghampiri Gu Lingqi dan bertanya dengan dingin, katakan padaku. Beberapa hari yang lalu, lebih dari 100 prajurit berpakaian hitam yang tidak diketahui asal-usulnya muncul di Pulau Pembangkit Naga milikku.
Apakah mereka dikirim olehmu? Gu Lingqi menatap Lin Bai dengan mata terbelalak mendengar pertanyaan Lin Bai, dia menelan ludahnya dan tidak menjawab. Sepertinya kamu menyetujuinya. Lin Bai melihat kepanikan di wajah Gu Lingqi dan sepenuhnya memahami bahwa para pejuang itu benar-benar dikirim oleh Gu Lingqi, orang yang menyerang teman-temanku di halaman timur Bung, apakah itu kamu? Gu Lingqi tidak menjawab. Lin Bai tersenyum dingin, saya, Lin Bai, telah diejek dan dipandang rendah oleh para pejuang sepanjang hidup saya, jadi saya tidak punya banyak teman, dan saya memiliki lebih sedikit kerabat. Saya akhirnya punya kerabat, tetapi Anda jangan paksa aku membiarkan dia meninggalkan sisiku dan biarkan dia pergi ke Nansu. Aku akhirnya punya beberapa teman, tapi kamu memaksa mereka melarikan diri. Katakan padaku, haruskah kamu mati? Lin Bai menatap-menatap Gu Lingqi dengan ganas, dan kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati Gu Lingqi. Aku adalah murid keluarga Gu, kamu tidak bisa membunuhku. Gu Lingqi berkata tanpa ragu-ragu. Hahaha. Lin Bai tersenyum dingin, mengangkat pedang iblis, dan mencibir, untungnya, kamu bukan murid Raja Surga, jika tidak, aku akan pergi dan menghancurkan dunia ini. Lin Bai mengangkat pedang iblis. Itu akan jatuh ke leher Gu Lingqi. Ahem. Pada saat ini, sedikit batuk datang dari atas awan. Batuk ini berubah menjadi guntur dan bergema di langit. Segera, tempat kompetisi keluarga Gu diselimuti oleh kilat dan guntur. Gu Lingqi berkata dengan sangat terkejut, Lin Bai, kamu berani membunuhku. Keluarga Gu tidak akan membiarkanmu pergi. Saat Lin Bai mendengar batuk, sebuah pedang jatuh dan memenggal kepala Gu Lingqi. Melepasnya, dan darah memercik ke bendera perang. Di awan, ketika Gu Daozi melihat pemandangan ini, pupil matanya menyusut, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Setelah membunuh Gu Lingqi, Lin Bai melihat ke langit, menusukkan pedangnya ke langit, dan berkata dengan dingin, kamu hanya membuat guntur tetapi tidak ada hujan, siapa yang kamu takuti? Gu Daozi berdiri di atas awan dan mendengar kata-kata Lin Bai, wajahnya seketika berubah pucat karena marah. Batuk tadi memang dibuat oleh Gu Daozi, dia hanya ingin mengingatkan Lin Bai untuk menyelamatkan nyawa Gu Lingqi. Tapi Lin Bai tidak hanya tidak menahan diri, tapi setelah membunuh Gu Lingqi, dia menusukkan pedangnya ke langit dan mengutuk dengan marah. Gu Lingqi, dia sudah mati. Lin Bai, kamu menghancurkan harta keluarga Guku dan membunuh murid-murid keluarga Guku. Kamu sudah mati. Bahkan jika kamu memiliki 9 kepala, itu tidak cukup untuk membunuhmu. Kamu hanyalah binatang buas. Seekor binatang benar-benar membunuh muridku dari keluarga Gu, apakah kamu mencari kematian? Pelacur, bajingan, sampah. Binatang, sampah, omong kosong. Murid dari keluarga Gu berteriak pada Lin Bai seperti tikus. Lin Bai berdiri di arena kompetisi, dan dalam sekejap, dia diincar oleh ribuan orang. Lin Bai mencibir dan berkata, murid keluarga Gu, apakah kamu hanya berbicara tentang menjadi hebat? Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah dan bertarunglah. Aku, Lin Bai, akan mengibarkan bendera perang di sini hari ini. Kamu keluarga Gu murid-murid akan mati dalam keadaan yang sulit. Pejuang manapun di keluarga Gu dapat datang dan bertarung. Hari ini aku, Lin Bai, akan mengalahkanmu sampai semua murid keluarga Gu yakin di bawah kesulitan kematian. Murid keluarga Gu, yang tidak yakin, bisa datang dan bertarung. Lin Bai memegang iblis di tangannya. Pedang, berdiri di arena kompetisi, berteriak keras, niat pedang melonjak ke langit. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu seluruh tempat. Murid keluarga Gu yang baru saja berteriak-teriak benar-benar tercengang oleh dua kata Lin Bai. Saya telah memasang bendera pertempuran di sini hari ini. Murid-murid Anda dari keluarga Gu, pejuang manapun yang berada dalam kesulitan, dapat maju dan bertarung. Hari ini saya akan bertarung sampai Anda, keluarga Gu, yakin. Kata-kata ini, seperti guntur. Menyebar seperti guntur. Terbuka. Itu seperti pukulan berat, menimpa dada semua murid keluarga Gu yang hadir. Mereka semua tercengang. Seluruh generasi muda keluarga Gu dengan satu orang. Gila. Terlalu gila. Setelah tertegun sejenak, para murid keluarga Gu mengumpat dengan marah. Ikuti dia. Pada saat ini, sosok agung meledak di atas awan. Suara tersebut meledak dari atas awan. Pada saat ini, seluruh awan dalam radius 100.000 mil di atas lapangan kompetisi meledak secara bersamaan. Awan tersebut pecah dan berubah menjadi serpihan kecil cahaya putih, jatuh ke udara. Awan pecah, memperlihatkan seorang lelaki tua yang duduk bersila di udara. Orang ini jelas adalah Daois kuno. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Gu Daozi, Lin Bai pernah merasakan seseorang di atas awan sebelumnya. Salam kepada penguasa Dao kuno. Salam kepada penguasa Dao kuno. Pada saat ini, para murid keluarga Gu di bidang kompetisi semuanya membungkuk untuk memberi penghormatan.
Gu Daozi memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, hari ini, sebagai murid keluarga Gu saya, pejuang manapun yang dapat mengalahkan Lin Bai dalam menghadapi kematian dan kesulitan akan diberi hadiah puluhan juta cairan spiritual, salinan kaisar keterampilan tingkat, dan kesempatan untuk memasuki bangunan kuno dan modern satu kali. Mendengar kata-kata Gu Daozi, semua murid keluarga Gu merasa seolah-olah mereka disambar oleh 5 guntur. Imbalan yang diberikan oleh Gu Daozi sangat luar biasa. Kalahkan Lin Bai, dan kamu akan diberi hadiah puluhan juta kati cairan spiritual. Salinan keterampilan kaisar. Keduanya bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kamu bisa memasuki alam kuno dan bangunan modern sekali. Gedung Gujin milik keluarga Gu menyimpan rahasia seni bela diri dan anekdot yang dikumpulkan oleh keluarga Gu dari seluruh benua kuno selama 100.000 tahun terakhir. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa gedung Gujin adalah rumah harta karun yang sangat besar. Siapapun bisa masukkan sekali. Akan bermanfaat bagi kehidupan. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Gu Daozi, yang berada jauh di atas awan, dengan mata dingin. Gu Daozi duduk bersila di udara dan menatap Lin Bai di arena kompetisi dengan ekspresi acuh tak acuh. Bab 2297 kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati oleh pedangku. Saat ini, keluarga Gu telah ditutup sepenuhnya, kecuali anggota inti keluarga Gu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bidang kompetisi. Oleh karena itu, pada saat ini, Gu Dao muncul dan mendorong murid-murid keluarga Gu untuk menantang Lin Bai dengan hadiah yang sangat besar. Jika berita menyebar, dia mungkin akan diejek oleh semua orang di dunia. Saya di sini. Saya di sini untuk mempelajari trik cerdik dari orang bijak semu Lin Bai. Pada saat ini, di atas tribun, seorang pria muda dengan senyum fanatik jatuh ke arena dan menatapnya dengan senyuman dingin. Lin Bai, saya awalnya datang untuk menonton pertunjukan hari ini, tetapi saya tidak menyangka jika saya mengalahkan Anda, saya bisa memasuki menara kuno dan modern sekali. Itu adalah berkah dari surga. Lin Bai, ingat, orang yang membunuhmu disebut kera kuno. Jangan ketika kamu tiba di aula Raja Neraka bertanya padamu di tangan siapa kamu mati, dan kamu bahkan tidak tahu. Setelah pemuda itu mendarat, dia tersenyum dingin, tubuhnya bersinar, dan dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Lin Bai, gelombang kekuatan yang kuat meledak, dan kekuatan kesempurnaan agung di alam kelahiran dan kematian mengguncang dunia. Itu saudara klan kera kuno. Saudara klan kera kuno adalah orang kuat yang mengembangkan kekuatan fisik. Dia jauh lebih kuat dari Gu Lingqi. Saudara klan kera kuno dapat membunuh Lin Lin dengan satu tangan. Bai meremasnya menjadi segumpal daging. Melihat pemuda bernama kera kuno ini melangkah keluar dan membunuh Lin Bai, para pejuang keluarga Gu di sekitarnya segera menjadi gembira. Mereka sangat menyadari kekuatan kera purba. Lin Bai mendongak dan melihat kera purba datang untuk membunuh. Pada saat kera purba itu bergegas ke depan Lin Bai tiba-tiba mengayunkan pedang iblis di tangannya, dan cahaya pedang yang tajam lewat, membunuh kera purba itu. Secara langsung di bawah pedang. Darah melayang ke bendera perang. Kera purba, mati. Melihat pemandangan ini, mata Gu Daozi menyusut tajam, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Apa? Dia sekuat saudara klan kera kuno, tapi dia membunuh mereka semua dengan satu pedang. Kekuatannya. Pada saat ini, prajurit keluarga Gu di tribun berseru. Kera purba memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari Gu Lingqi, namun Gu Lingqi hanya memiliki armor makan abadi untuk bertarung dengan Lin Bai begitu lama. Jika Gu Lingqi tidak memiliki armor makan abadi, Lin Bai akan memilikinya. Membunuhnya itu hanya masalah pedang. Kera purba ini juga sama. Setelah membunuh kera purba, Lin Bai berdiri di arena pertarungan dan berteriak, selanjutnya. Aku akan melakukannya. Jangan gila, nak, kami akan membunuhmu. Mencari kematian. Lalu, lebih dari 20 orang datang. Prajurit keluarga Gu akhirnya melawan Lin Bai. Ayo, saudara Gu Yu, pukul dia sampai mati. Saudara Gu Niang, bunuh binatang ini. Ayo, saudara Gu Ming. Setiap prajurit keluarga Gu berakhir, dan prajurit keluarga Gu berdiri mereka semua berteriak keras. Namun nasib masing-masing prajurit keluarga Gu adalah hampir tidak ada satupun dari mereka yang bisa melewati 3 pedang di tangan Lin Bai. Dengan 3 pedang, semua lawan akan dihancurkan. Setelah membunuh lebih dari 20 prajurit keluarga Gu di tribun semuanya ketakutan dan memandang Lin Bai dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka masih tidak bisa mengalahkan Lin Bai dalam pertarungan roda seperti ini. Selanjutnya, Lin Bai berteriak lagi saat ini. Tapi setelah kata-kata ini diucapkan, tidak ada prajurit yang tersisa di tribun untuk waktu yang lama. Dan para pejuang dari keluarga Gu yang menuntut kekuasaan sekarang memandang Lin Bai dengan kagum. Mereka sudah takut dengan kekuatan Lin Bai dan sedikit kewalahan. Apakah tidak ada prajurit keluarga Gu yang rela mati?
Lin Bai berdiri di bawah bendera perang dan melihat bendera perang itu seluruhnya berlumuran darah. Karena tidak ada pejuang dari keluarga Gu yang mau mati, maka aku di sini untuk menyerukan perlawanan. Orang yang baru saja menyebutku binatang buas. Apakah orang itu? Apakah itu kamu? Lin Bai berjalan ke tribun dan menatap seseorang, prajurit keluarga Gu berkata dengan dingin. Aku. Prajurit itu ditatap oleh tatapan tajam Lin Bai, dan dia segera menjadi ketakutan dan panik. Turun. Lin Bai menghentakkan kakinya, dan gelombang kekuatan spiritual menyapu pria itu. Di tempat, pria itu terbang dari tribun dan jatuh ke lapangan kompetisi. Tidak, aku tidak ingin berakhir. Prajurit itu melihat dirinya jatuh ke arena kompetisi tak terkendali, dan langsung berteriak ngeri. Tapi saat mendarat di tempat kompetisi, Lin Bai terbang dengan pedang, mengenai perutnya, menghancurkan dantiannya dan menghancurkan ramuan ilahi. Puff! Pria itu memuntahkan seteguk darah di tempat, dan terbang mundur dengan perasaan malu. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati di bawah pedangku. Aku akan memberimu pelajaran dengan menghancurkan kultivasimu hari ini, memberitahumu apa artinya jika masalah keluar dari mulutmu. Kata Lin Bai setelah menghancurkan orang ini dengan satu pedang. Menendang orang ini kembali ke tribun. Orang yang baru saja menyebutku pecundang adalah sahabatku itu. Lin Bai melihat ke tribun lagi, matanya terfokus pada salah satu dari mereka. Pria ini ditatap oleh mata dingin Lin Bai, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Lin Bai menghentakkan kakinya, dan gelombang kekuatan spiritual menyapu pria itu ke arena seni bela diri. Satu pedang jatuh, menghancurkan budidaya orang ini. Siapa yang baru saja menyebutku jalang? Siapa yang baru saja menyebutku brengsek? Siapa yang baru saja memanggilku? Siapa yang baru saja memanggilku? Kemudian, Lin Bai berada di arena kompetisi. Lihat prajurit keluarga Gu satu demi satu. Prajurit keluarga Gu ini semuanya adalah prajurit keluarga Gu yang baru saja berteriak dan menghina Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai datang ke pintu satu persatu dan menyeret orang-orang ini langsung ke lapangan kompetisi, menghancurkan semua budidaya mereka. Hanya dalam 1 jam, di bidang kompetisi keluarga Gu, lebih dari 20 prajurit keluarga Gu tewas di bawah pedang Lin Bai, dan lebih dari 100 prajurit dihancurkan oleh Lin Bai. Jangan hancurkan aku. Aku tidak ingin pergi ke arena seni bela diri. Tolong. Saudara Lin Bai, kakek Lin Bai, aku tahu aku salah. Seharusnya jangan memarahimu. Aku tahu aku salah. Jangan hancurkan aku. Tuan Dao Kuno, tolong aku. Para prajurit yang diseret ke arena kompetisi oleh Lin Bai berteriak. Prajurit yang selamat dari bencana berkata dengan ekstasi di dalam hatinya saat ini, untungnya, saya tidak banyak bicara sekarang, jika tidak, saya akan diseret ke dalam kompetisi oleh Lin Bai saat ini, dan secara paksa menghapuskan saya budidaya. Di lapangan kompetisi, teriakan datang. Gu Daozi duduk bersila di atas awan, dengan wajah dingin dan mata seperti pisau, dia menyaksikan Lin Bai membunuh lebih dari 20 prajurit keluarga Gu, dan kemudian menyaksikan Lin Bai menghancurkan lebih dari 100 orang jenius dari keluarga Gu. Akhirnya, jalur kuno muncul. Kemarilah, panggil Gu Tianqing. Suara Gu Daozi tidak tertahan. Setelah dia berbicara, suaranya bergema ke seluruh keluarga Gu. Lin Bai, yang berdiri di arena kompetisi, menatap Gu Daozi. Gu Tianqing, Lin Bai belum pernah mendengar nama prajurit ini, dan dia bukanlah orang bijak dari kampus timur. Namun, ketika semua prajurit keluarga Gu yang hadir mendengar nama Gu Tianqing, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka jelas tercengang dengan nama prajurit ini. King Gu Tian, salah satu jenius yang tidak biasa dari keluarga Gu. Seseorang di antara kerumunan berseru kaget. Bab 2298 Si Jenius yang Tidak Duniawi. Setelah melihat Gu Daozi menyebut nama ini, wajahnya sangat bertekad dan percaya diri. Saya melihat semua prajurit di arena kompetisi sangat terkejut setelah mendengar nama ini. Ketika Lin Bai melihat wajah mereka, dia tahu bahwa latar belakang orang ini sama sekali tidak biasa. Setelah mendengar suara Gu Daozi, seorang pejuang buru-buru meninggalkan tempat kompetisi dan memberitahu Gu Tianqing secepat mungkin. Setengah jam kemudian, seorang pemuda dengan pedang panjang di tangannya dan wajah bengis, mengenakan jubah putih bersih, masuk ke lapangan kompetisi. Aura pria ini sangat kuat dan ekspresinya sangat acuh tak acuh. Setelah dia masuk ke arena kompetisi, dia mengabaikan Lin Bai dan mengabaikan salah satu murid keluarga Gu, seolah-olah di matanya, orang-orang ini tidak bisa memasuki matanya. Dia berjalan ke arena kompetisi, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Gu Daozi. Gu Tianqing telah bertemu guru Gu Dao. Gu Daozi sedikit mengangguk dan berkata, Gu Tianqing, kalahkan orang ini, dan aku akan memberimu kesempatan untuk memasuki menara Gujin. Ketika Gu Tianqing mendengar ini, wajahnya yang tak bernyawa menunjukkan sedikit keterkejutan.
Dia berbalik untuk melirik Lin Bai, dan kemudian ke mayat murid keluarga Gu yang tergeletak berserakan di lapangan kompetisi, dengan wajah tanpa ekspresi. Karena Tuan Gu Daozi memintaku untuk mengalahkanmu. Maka saya bisa memberi Anda kesempatan. Anda hanya perlu menghapuskan kultivasi Anda. Jika tidak, ketika saya mengambil tindakan, Anda bahkan tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Gu Tianxing mendengar kata-kata Gu Daozi, dia mengatakan sesuatu kepada Lin Bai dengan acuh tak acuh. Ketika dia berbicara, wajahnya penuh dengan kesombongan dan kepercayaan diri, seolah-olah kekuatannya telah melampaui Lin Bai. Lin Bai memandang Gu Tianxing dan berkata sambil tersenyum dingin, karena keluarga Gu memintamu untuk datang, tampaknya keluarga Gu benar-benar memiliki harapan padamu, maka biarkan aku melihat seberapa kuatmu. Mari kita bertindak. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Gu Tianxing memandang Lin Bai dengan jijik, tersenyum dingin, dan niat pedang keluar dari dirinya. Kamu keras kepala, jika aku tidak bisa membunuhmu dalam 3 pedang, aku akan segera bunuh diri. Gu Tianxing memperhatikan di depannya. Di depan Lin Bai, dia perlahan menghunus pedang panjangnya, niat pedangnya melonjak ke langit, kekuatan pedangnya tak tertandingi. Pedang pertama, sungai mengalir ke timur. Gu Tianxing bergegas keluar dengan pedang, dan niat pedangnya seperti sungai yang tak berujung, atau seperti Nujiang yang bergejolak, tak terhentikan. Pedang ini sangat kuat. Ada seorang kultivator pedang muda yang kuat di keluarga Gu. Lin Bai menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan dia segera menghindar dan mundur dengan sangat cepat. Tapi niat pedang Gu Tianxing mengikuti dari dekat dan mengepung Lin Bai. Ayo, saudara Gu Tian Qingzu, bunuh dia. Saudara Gu Tian Qingzu adalah jenius yang tidak duniawi dari keluarga Gu. Dia pasti akan mengalahkan Lin Bai. Haha, Lin Bai, kamu bajingan, sekarang saudara Gu Tian Qingzu ayo, biarkan aku lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Prajurit keluarga Gu ini mulai berteriak lagi. Saat Lin Bai melangkah mundur, dia memandang prajurit yang menyebut Lin Bai bajingan, dan berkata dengan dingin, aku ingat kamu. Prajurit itu terkejut, gemetar ketakutan, dan buru-buru tutup mulut. Dia merasa sangat bingung saat ini. Saya berharap Gu Tianxing dapat mengalahkan Lin Bai, jika tidak, begitu Gu Tianxing kalah, dia pasti akan diseret ke medan kompetisi oleh Lin Bai dan budidayanya akan hancur. Kematian. Gu Tianxing datang dengan ganas, bertarung dengan pedang dengan kekuatan luar biasa. Dia melihat Lin Bai terpojok olehnya, dan segera seringai muncul di sudut mulutnya, sepertinya tidak perlu 3 pedang. Kamu bahkan tidak bisa menangkap salah satu pedangku. Memberimu sedikit warna, dan kamu masih melakukannya secara berlebihan. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Gu Tianxing, dia langsung mencibir, Sun Long. Ilmu pedang pembunuh naga meledak sepenuhnya. Dia menebas dengan pedang, melawan pedang Gu Tianxing. Mata Gu Tianxing berkedip, dan dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka Lin Bai benar-benar memblokir pedangnya. Pedang kedua, ikan melompati gerbang naga. Gu Tianxing tidak kehilangan semangat juangnya. Setelah melihat Lin Bai menahan pedang pertamanya, dia menyerang lagi. Pedang itu tajam dan tak tertandingi, dan ia melesat lurus ke depan dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Dada Lin Bai. Seberangi sungai. Lin Bai mengertakkan giginya, memutar ujung pedangnya, dan kedua pedang itu segera bertabrakan dengan sengit di lapangan. Sialan, aku dihadang olehnya lagi. Gu Tianxing sedikit marah, ilmu pedangnya tiba-tiba berubah, dan semburan kekuatan segera meledak. Pedang ketiga, perahu ilahi sungai pedang. Niat pedang yang meletus dari tubuh Gu Tianxing berubah menjadi sungai yang luas dan tak terbatas, mengalir menuju Lin Bai. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa ketika niat pedang ini melesat ke arahnya, di sungai, sebuah perahu roh yang agung dan luar biasa memancarkan pesona ilahi dengan keras menghantam Lin Bai. Itu sangat kuat sehingga sepertinya ingin menghancurkan orang ini. Dunia adalah hancur. Niat pedang yang sangat kuat. Teknik pedang macam apa yang dia latih? Dia benar-benar bisa mengembangkan niat pedangnya sedemikian rupa. Mata Lin Bai berkilat, sedikit ngeri. Pada saat ini, setelah 2 gerakan dengan Gu Tianxing, Lin Bai telah sepenuhnya menyadari bahwa teknik yang dilakukan Gu Tianxing bukanlah teknik pedang sama sekali, tetapi niat pedang. Niat pedang membunuh orang di udara tanpa meninggalkan jejak. Jika lawannya bukan Lin Bai, jika tidak, Gu Tianxing akan menjadi makhluk tak terkalahkan di alam hidup dan mati dengan kekuatan pedangnya yang luar biasa. Dia benar-benar mencapai tingkat kondensasi niat pedang. Mata Lin Bai berkilat dan dia sangat terkejut ketika dia melihat perahu roh di sungai niat pedang. Niat pedang pada awalnya adalah hal yang sangat halus. Pikiran tersimpan di dalam hati, muncul dari pikiran, dan muncul dalam instrumen. Namun di antara para pejuang antara langit dan bumi, ada orang yang berspesialisasi dalam niat pedang, dan juga bisa memadatkan niat pedang. Orang ini benar-benar jenius dalam ilmu pedang. Lin Bai memandang Gu Tianxing dengan ekspresi serius. Pedang terbang. Pada saat ini,
dua pedang terbang keluar dari tubuh Lin Bai dan menebas ke depan, langsung merobek niat pedang Gu Tianxing menjadi beberapa bagian. Gu Tianxing memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda masih memiliki beberapa kemampuan dan dapat memblokir ketiga pedang saya. 3 pedang telah berlalu, tetapi Anda masih belum membunuh saya. Bukankah Anda harus menghormatinya? Sekarang, kamu berjanji. Lin Bai berdiri di hadapan Gu Tianxing dan tersenyum dingin. Gu Tianxing berkata dengan dingin, janji apa? Lin Bai terkekeh dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa jika 3 pedang tidak dapat membunuhku, kamu akan segera bunuh diri. Tapi sekarang aku masih hidup setelah 3 pedang, bukankah seharusnya kamu? Apakah kamu akan segera bunuh diri? Gu Tianxing menyipitkan matanya, menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, aku hanya bermain-main denganmu, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Kamu bisa menangkap 3 pedangku, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Gu Tianxing mencibir. Lin Bai mencibir, seorang pendekar pedang yang bahkan tidak bisa memenuhi janjinya layak memegang pedang. Aku bisa memblokir ketiga pedangmu, bisakah aku menjadi lawanmu? Haha, maaf, kamu tidak memenuhi syarat menjadi lawanku. Mata Lin Bai bersinar, cahaya kemasan di cincin ruyi bergetar, dan sosok Lin Bai menghilang di depan Gu Tianxing. Gu Tianxing tampak ngeri pada saat ini, pedang yang dingin dan kejam sepertinya tertusuk dari kehampaan dan langsung menuju ke tenggorokannya. Bab 2299 bunuh Gu Tianxing. Cahaya kemasan cincin ruyi menyala, dan Lin Bai tiba-tiba muncul di depan Gu Tianxing dalam jarak 500 meter. Sebuah pedang menembus dari kehampaan dan langsung menuju ke tenggorokan Gu Tianxing. Tidak, Gu Tianxing segera tampak ngeri dan bergerak 100 meter dari udara tipis. Melempar kacang ke dalam pasukan. Gu Tianxing mundur 100 meter dan menebas di depannya dengan pedang panjang di tangannya. Energi pedang ini menyapu 100 meter di depannya. Energi pedang langsung memadatkan prajurit dan bergegas menuju Lin Bai. Hancurkan! Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, dengan mata yang tajam. Setelah cahaya pedang yang menembus langit dan bumi jatuh, itu benar-benar menghancurkan niat pedang Gu Tianxing. Pada saat yang sama, pedang Lin Bai langsung mengarah ke tenggorokan Gu Tianxing. Dan pergi. Pedang terbang. Formasi jebakan. Buka. Ketika Lin Bai membunuh dengan satu pedang, Gu Tianxing awalnya ingin terus menghindarinya. Tetapi pada saat ini, dua pedang terbang Lin Bai melesat ke depan dan mengepung Gu Tianxing, menjebak gerakannya. Pada saat ini, pedang penentu Lin Bai sudah ada di depannya. Tidak bagus. Rambut Gu Tianxing berdiri tegak, dan krisis hidup dan mati yang kuat mengelilinginya. Gu Tianxing awalnya ingin bertarung sampai mati. Tapi pedang Lin Bai, dikombinasikan dengan kecepatan konsepsi artistik Aurora, terbang melintasi langit dalam sekejap dan mengenai tenggorokannya. Tutup tenggorokanmu saat melihat darah. Tanda pedang muncul di leher Gu Tianxing, dan darah mengalir keluar dan terciprat ke bendera perang. Kemudian Gu Tianxing jatuh ke tanah, berdarah, dan kehilangan nafas kehidupan. Saudara Gu Tianqingsu. Bahkan saudara Gu Tianqingsu sudah mati. Ya Tuhan, itu adalah kejeniusan duniawi yang menjadi fokus budidaya keluarga Gu. Para prajurit di tribun sekitar berkata dengan terkejut. Saat Gu Daozi melihat kematian Gu Tianxing, aura di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, dan kondisi aspirasi kultivasi yang kuat menyapu penonton, memelototi Lin Bai dengan jutaan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Untungnya, hati Tao Lin Bai kuat. Jika itu orang lain, niat membunuh Gu Daozi sudah cukup untuk membuatnya takut. Senior Gu Dao, keturunanmu dari keluarga Gu tidak sebaik yang lain. Apakah menurutmu Senior Gu Dao ingin membalaskan dendam mereka? Lin Bai menatap Gu Daozi dan berkata sambil tersenyum tipis. Gu Daozi menatap Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pergi dan panggil Gu Xing. Gu Daozi berkata dengan dingin saat ini. Mendengar kata-kata Gu Daozi, para prajurit di arena kompetisi terkejut. Gu Xing adalah seorang jenius yang tidak duniawi lainnya. Sekarang ada 3 orang jenius yang tidak duniawi dalam keluarga Gu. Gu Tianqing telah terbunuh. Apakah penguasa Dao kuno masih ingin mengundang Gu Xing untuk datang saat ini? Banyak pejuang merasa ngeri, kata. Gu Daozi akhirnya menambahkan, panggil Gu Xing dan Gu Xi bersama-sama. Klik. Mendengar kata-kata Gu Daozi, semua orang seperti guntur. Keluarga Gu memiliki 3 orang jenius yang tidak duniawi, Gu Tianxing, Gu Xing, dan Gu Xi. Ketiga orang ini adalah andalan keluarga Gu di masa depan. Ketiganya sedang dilatih sebagai calon kepala keluarga Gu. Sekalipun ketiga orang ini tidak bisa menjadi calon kepala keluarga Gu, status mereka di keluarga Gu keluarga di masa depan masih akan sangat tinggi. Sekarang Gu Tianxing sudah meninggal. Saat ini, Gu Daozi ingin menelepon Gu Xing Gu Xi lagi. Ini jelas berarti Gu Dao tidak ingin Lin Bai meninggalkan keluarga Gu hidup-hidup. Lin Bai berdiri di arena kompetisi,
memandang Gu Daozi dengan wajah tanpa ekspresi. Setengah jam kemudian, kedua pemuda itu datang ke lapangan kompetisi secara berdampingan. Pada pandangan pertama, mereka melihat para pejuang yang gugur di lapangan kompetisi. Terutama ketika mereka melihat tubuh Gu Tianxing, wajah mereka menunjukkan sedikit kemarahan. Ngeri, King Gu Tian. King Gu Tian sebenarnya sudah mati. Wajah kedua pemuda itu menunjukkan kengerian yang luar biasa. Pada saat ini, Lin Bai kembali menatap kedua pria itu dengan mata tenang. Keduanya melirik Lin Bai, memandang Gu Daozi, mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Saya telah bertemu Tuan Gu Daozi." Gu Daozi sedikit mengangguk, "Gu Xing, Gu Si, saya memanggil kalian berdua ke sini hari ini karena kampus selatan." Lin Bai yang sok bijak datang untuk menantang hari ini. Gu Tianxing ceroboh dan mati di tangannya. Saya harap kalian berdua tidak ceroboh. Gu Xing dan Gu Si saling memandang dengan terkejut. Lin Bai, putra semi suci dari Akademi Selatan. Apakah itu dia? Gu Xing dan Gu Si memandang Lin Bai di arena kompetisi, dengan ekspresi arogan dan sedikit kekejaman di mata mereka. Gu Daozi berkata, ilmu pedang Lin Bai sangat kuat. Tidak hanya ilmu pedangnya, tetapi kemampuan bertahannya juga luar biasa, terutama dia memiliki senjata ajaib yang dekat dengan teleportasi, dan dia juga memiliki dua pedang terbang yang sulit dipahami. Kalian berdua orang-orang harusnya lebih berhati-hati. Setelah Gu Daozi mengalami kematian Gu Tianxing, wajahnya juga menunjukkan ekspresi dingin, dan dia mengingatkan Gu Xing dan Gu Si sebelum mereka mengambil tindakan. Senjata ajaib untuk teleportasi. Bukankah benar hanya mereka yang telah mencapai level tertinggi yang bisa menguasai kemampuan teleportasi? Tampaknya senjata ajaib ini tidak buruk. Gu Xing segera menyeringai dan berkata, "Lin Bai, jika aku mengalahkanmu, apa yang akan terjadi padamu jika aku mengalahkanmu? Senjata ajaib teleportasi, maka itu milikku." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, ambillah." "Oke, aku akan mengajarimu trik pintarmu." Gu Xing segera bergegas keluar, dia jatuh di depan Lin Bai, matanya tajam, dan dia tersenyum dingin, "Jangan anggap aku idiot seperti Gu Tianxing. Lihat bergerak." Saat dia berbicara, Gu Xing mengecam Lin Bai. Dan pergi. Setelah diambil tindakan, itu menjadi salah satu keterampilan unik keluarga Gu. Para murid keluarga Gu di tribun secara alami mulai berteriak dan bersorak untuk Gu Xing. Ketika Lin Bai melihat Gu Xing datang, dia langsung memukul Gu Xing dengan pedangnya dan menjatuhkannya. "Tentu saja, kamu memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Gu Tianxing mati di tanganmu." Gu Xing mundur 100 meter dan tersenyum dingin. Tiba-tiba, dia mengambil langkah ke depan dan sosoknya segera terbelah menjadi jutaan. Sekarang di arena kompetisi ini, ada klon Gu Xing di mana-mana. Klon, atau hantu? Lin Bai berkata dengan heran. Kilat sungai bintang meteor dewa. Di antara ribuan hantu ini, sosok bintang kuno yang acuh tak acuh datang tiba-tiba. Pada saat ini, ribuan bintang kuno bergegas menuju Lin Bai, masing-masing tampak seperti keberadaan nyata. Rata-rata, pedang terbang, hancurkan semuanya. Lin Bai berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali, dan segera bergegas keluar dengan dua pedang terbang, membunuh mereka di antara kerumunan secepat kilat. Bang bang bang. Setiap kali pedang terbang mengenai hantu, yang terdengar hanyalah ledakan keras, dan hantu tersebut segera meledak dan menghilang. Dalam sekejap mata, sebagian besar dari puluhan ribu bintang kuno di sini dimusnahkan oleh dua pedang terbang Lin Bai. Gu Xing tampak panik saat dia melihat dua pedang terbang datang ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Pedang terbang macam apa ini? Sangat kuat. Gu Xing memandang kedua pedang terbang itu dengan tidak percaya. Dalam sekejap, Fei Jian bergegas ke depan wujud asli Gu Xing dan menjatuhkan Gu Xing dengan satu serangan. Saat ini, Lin Bai mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, "Aku menemukanmu." Bab 2300, satu tewas, satu lumpuh, dan satu terluka parah. Kedua pedang terbang itu menebas di udara, menghancurkan ribuan hantu Gu Xing dalam sekejap, dan menemukan wujud asli Gu Xing. Pada saat itu, cincin Ruyi menyala, dan pedang Lin Bai langsung mengarah ke tenggorokan Gu Xing. Berani. Pada saat ini, Gu Si, yang sedang menonton pertempuran dari pinggir lapangan, sangat marah saat melihat Gu Xing dalam masalah. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Gu Xing, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat Lin Bai membunuh Gu Xing. Mata Gu Si berkobar-kobar, dan dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat Gu Si mengambil tindakan, dia segera mendengus dingin. Dia menjatuhkan pedangnya dan memukul perut Gu Xing, menghancurkan dantian dan pil ilahi orang ini. Dia berkata dengan suara dingin, "Hancurkan dantianmu dan hancurkan pil ilahimu. Dapatkan keluar dari sini. Minggir. Aku akan datang menemuimu nanti." Dia mengusir Gu Xing dan memukul Gu Daozi di depannya. "Ah! Dantianku, ramuan ilahiku. Dia benar-benar melumpuhkanku."
Beraninya kau melumpuhkanku. Tuan Dao Kuno, aku telah lumpuh, aku sudah telah lumpuh, bantu aku membunuhnya, bantu aku bunuh dia. Gu Xing lumpuh, dan emosinya runtuh dalam sekejap. Dia berbaring di depan Gu Daozi dan berteriak dalam keadaan menyedihkan. Gu Daozi memandang Gu Xing yang digulingkan dengan ekspresi serius. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika Gu Xing tidak menyerang dengan cepat sekarang, pedang Lin Bai sudah cukup untuk membunuh Gu Xing secara langsung dengan pedangnya. Gu Xing bergegas keluar dan bertabrakan dengan Lin Bai, keduanya mundur 100 meter. Gu Xing mengangkat kepalanya untuk melihat rasa malu Gu Xing, menatap Lin Bai dengan mata dingin dan berkata, beraninya kamu menghancurkan Gu Xing. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk keluar dari keluarga Gu hidup-hidup hari ini. Gemuruh segera. Setelah Gu Xing selesai berbicara, dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat meledak. Segel 10.000 naga penghancur dunia. Gu Xing menatap Lin Bai dengan mata dingin. Segel di tangannya terus beroperasi. Kekuatan yang segera meledak dari Gu Xing berubah menjadi auman naga di sekelilingnya. Dengan naga-naga ini, jika dilihat, sebenarnya ada ribuan. Dan saat segel tangan Gu Xing mengembun, naga mengembun di telapak tangannya. Dengan setiap bayangan naga terkondensasi, kekuatan segel tangan di tangannya meningkat, dan segera mencapai puncaknya. Negara. Mata Lin Bai terkejut, dan dia merasa bahwa kekuatan sidik jari Gu Xing cukup untuk menghancurkan keberadaan kesulitan. Hancurkan. Pada saat ini, mata Gu Xing tajam, dan dia memukul Lin Bai dengan telapak tangan. Kekuatan sidik jarinya tiba-tiba meledak. Ribuan bayangan naga muncul, dan mereka bergegas menuju Lin Bai dengan gigi dan cakar mereka. Lin Bai dengan cepat mundur dan bergoyang. Konsepsi artistik Aurora. Konsepsi artistik yang mematikan. Hujan lebat konsepsi artistik. 3 pikiran dalam 1. Zuxian. Jiwa pedang yang melahap di dalam tubuh bergetar, dan kekuatan 3 konsepsi artistik bergabung menjadi satu pada saat ini, berlari dengan pedang iblis. Lin Bai tiba-tiba mengangkat pedang iblisnya tinggi-tinggi, pedang itu mengarah ke langit, dan menebasnya dengan marah. Sinar cahaya pedang mencapai langit dan bumi mengenai jejak tangan Gu Xing. Engah. Ketika energi pedang dan segel tangan bertabrakan, Gu Xing memuntahkan seteguk darah dan mundur karena malu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai dengan ngeri, teknik pedang macam apa ini? Sebenarnya lebih baik dari 10.000 milikku penghancur naga, segel dunia bahkan lebih kuat. Anda harus tahu apakah itu, kilat sungai meteorik dewa, yang baru saja dilakukan oleh Gu Xing atau, segel dunia penghancur 10.000 naga, yang dilakukan oleh Gu Xing sekarang, keduanya salah satu seni rahasia keluarga Gu, sangat kuat. Pada saat ini, Gu Xing menggunakan segel penghancur 10.000 naga, tetapi terbelah oleh pedang Lin Bai. Saat kekuatan keduanya bertabrakan, Lin Bai melompat dan menembakkan pedangnya tepat di atas kepala Gu Xing. Tidak bagus. Gu Xing berteriak, jika pedang ini mengenai, dia pasti akan mati. Sebelum Gu Xing sempat membela diri, pada saat ini, Gu Daozi, yang berada jauh di atas awan, matanya berubah menjadi merah darah, dan kekuatan mengerikan jatuh dari langit dan menghantam Lin Bai. Bajingan. Raungan datang dari jalan kuno. Kekuatan Gu Daozi menghancurkan serangan Lin Bai, dan pada saat yang sama menjatuhkan Lin Bai, mendarat 100 meter jauhnya. Meskipun Gu Daozi menyelamatkan Gu Xing, maksud pedang dari pedang Zuxian Lin Bai barusan juga melukai Gu Xing dengan parah, wajahnya pucat, dia muntah darah, dan dia menatap Lin Bai dengan ngeri. 3 orang jenius yang tidak duniawi dari keluarga Gu, 1 meninggal, 1 lumpuh, dan yang lainnya terluka parah. Lin Bai memegang pedangnya dan bangkit dari tanah. Kekuatan Gu Daozi barusan memang menyebabkan Lin Bai terluka parah. Apa, Senior Dao Kuno, apakah kamu berencana untuk mengambil tindakan? Lin Bai berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tersenyum dingin. Gu Daozi berkata dengan dingin, Lin Bai, kamu masuk ke dalam keluarga Gu hari ini dan membunuh murid-murid keluarga Guku. Jika aku tidak membiarkanmu membayar harganya hari ini, lalu bagaimana keluarga Guku punya wajah untuk mendapatkan pijakan di Dongsu? Lin Bai terkekeh. Masuk tanpa izin ke keluarga Gu. Saya mengajukan tantangan terlebih dahulu, dan keluarga Gu Andalah yang menyetujui tantangan tersebut, jadi saya datang. Mengapa Anda mengatakan, masuk tanpa izin? Lagi pula, Gu Anda murid keluarga tidak pandai belajar, jadi dia mati di tanganku, apakah ini salahku? Lin Bai berkata dengan dingin. Beraninya kamu berbicara begitu fasih. Kamu mencari kematian. Mata Gu Daozi tajam, dia mengangkat tangannya dan meraih Lin Bai, langsung menuju Lin Bai. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari seberang udara, seolah dia ingin mencekik leher Lin Bai. Bunuh dia. Tuan Gu Dao, bunuh dia dan balas dendam murid-murid keluarga Gu kita yang telah meninggal. Benar, bunuh binatang buas ini. Bunuh dia. Saat Gu Dao mengambil tindakan, wajah Lin Bai menjadi pucat. Pucat. Telapak tangan Gu Daozi benar-benar dimaksudkan untuk membunuh Lin Bai.
Dan pada saat ini, tiba-tiba, kecuali Lin Bai, setiap prajurit lain dan setiap objek di bidang kompetisi seni bela diri keluarga Gu tiba-tiba menjadi padat pada saat ini. Termasuk Gu Daozi, termasuk para prajurit keluarga Gu yang berteriak-teriak. Mereka semua terdiam, dan Lin Bai dapat dengan jelas melihat ekspresi ganas di wajah mereka. Wajah Gu Daozi bergetar hebat saat ini. Dia ingin melepaskan diri dari lapisan pengekangan ini. Dia berkata dengan susah payah, teknik rahasia penyegelan surga. Lan Ling. Gu Daozi melihat bahwa setiap prajurit di seluruh bidang kompetisi terjebak oleh ruang dan waktu. Penjara, pada saat ini, Gu Daozi secara alami menebak bahwa ini adalah metode keluarga Lan. Tepat ketika seluruh tempat kompetisi di penjara, seorang pria parubaya keluar dari kehampaan. Dia mengenakan jubah biru, dengan janggut di dagunya, wajah yang tampan, mata yang sedikit menyipit, dan senyuman. Meskipun pria ini berusia parubaya, sekilas terlihat bahwa dia adalah seorang pria muda. Pada saat itu, dia benar-benar pria yang tampan. Lan Ling. Gu Daozi dipenjara dalam ruang dan waktu, menatap Gu Daozi dengan mata terbelalak. Di antara seluruh penonton, Lin Bai adalah satu-satunya yang tidak terpenjara dalam ruang dan waktu. Dia melihat ke belakang pria parubaya berbaju biru di udara. Dia begitu luas dan agung sehingga tampak seperti dia bisa mengangkat langit. Adalah Lan Ling. Pada saat ini, Lin Bai akhirnya melihat Lan Ling.